Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Valdianugrah dengan NIM 41419110032. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Alat Stimulator. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yulisa selaku pembimbing tugas akhir saya, dan terima kasih kepada Ibu dosen penguji yang telah bersedia menyempatkan waktunya untuk melakukan sidang skripsi untuk tugas akhir saya. Baiklah, saya akan mulai saja untuk mempresentasikannya. Nah, pengambilan judul skripsi saya ini dilatar belakangi karena perkembangan teknologi saat ini sangatlah pesat. Selain untuk kepentingan komersial dan juga ekonomi, untuk kesehatan pun manusia telah menciptakan dan mengembangkan teknologi yang mampu dan mempermudah dalam melakukan diagnosa, baik pengobatan untuk manusia sendiri gitu dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, sentrifuge adalah alat yang banyak ditemukan, bahkan hampir semua fasilitas kesehatan memilikinya karena fungsinya yang sangat penting. Yaitu, sentrifuge digunakan untuk memisahkan partikel organel yang larut sehingga membentuk endapan yang terpisah berdasarkan perbedaan massa jenis dan partikel pembentuk larutan tersebut. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya berinisiatif, saya membuat, saya membuat tugas akhir saya dengan judul Rancang Bangun Alat Sentrifuge dengan tipe low speed, di mana kecepatan alat tersebut atau kecepatan putaran alat sentrifuge tersebut maksimal putaran motornya hanya mencapai 3000 rpm. Oke, selanjutnya untuk rumusan masalah. Di sini saya membuat 2 poin rumusan masalah. Pertama, bagaimana prosedur kalibrasi atau uji fungsi alat sentrifuge. Kedua, bagaimana hasil dari pengujian dan kalibrasi alat sentrifuge tersebut. Kemudian, di sini juga saya membuat batasan masalah dengan 2 poin batasan masalah. Pertama, untuk pemilihan kecepatan putaran motor, yaitu dimulai dari kecepatan 500, kemudian 1000, 1500, 2000, 2500, dan 3000 rpm. Kemudian untuk toleransi batas penyimpangan kecepatan per pemilihan kecepatan yaitu sebesar 10%. Adapun tujuan penelitian ini saya lakukan adalah dengan 2 poin juga. Pertama, merancang alat sentrifuge yang mampu mencapai kecepatan yang telah ditentukan, yaitu 500 rpm, 1000 rpm, 1500, 2000, 2500, dan 3000 rpm dengan toleransi 10% untuk penyimpangan kecepatannya. Kemudian menampilkan live speed pembacaan kecepatan ke LCD saat alat sedang bekerja. Jadi kita mengetahui berapa kecepatan alat yang sedang bekerja tersebut, apakah sesuai dengan pemilihan yang akan kita pilih, yang telah kita pilih atau kita tentukan atau tidak. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang blok diagram dari alat yang saya buat. Di sini ada 3 blok. Pertama input, proses, dan output. Saya mulai dari input. Input ini terdiri dari 2 bagian, yaitu push button dan dip switch, di mana push button ini berfungsi sebagai kursor untuk menggerakkan pemilihan, baik dari pemilihan kecepatan, kemudian waktu, dan juga untuk memulai kapan alat bekerja atau untuk mematikan alat bekerja. Sekaligus juga di sini juga berfungsi di push button ini berfungsi sebagai pembuka atau saklar pembuka untuk cover dari alat sentrifuge, kemudian juga sebagai tombol on off pada alat sentrifuge ini. Dan untuk dip switch sendiri itu berfungsi sebagai safety switch atau pengaman, di mana saat cover ini terbuka, maka alat atau motor
motor tidak akan bekerja dan tidak akan berputar sama sekali. Kemudian saya akan menjelaskan dari blok proses, di mana terdiri dari mikroprosesor dan juga sensor, half sensor, half effect sensor atau sensor magnet. Mikroprosesor di sini berfungsi sebagai pusat kendali yang akan memberikan sinyal input dan akan mengeluarkan sinyal output kepada bagian atau blok output, dan juga sebagai pemroses sinyal masukan dari sensor. Nah, kemudian sensor di sini, sensor half effect sensor atau sensor magnet berfungsi sebagai berfungsi untuk mengkalkulasi atau merubah data dari pembacaan putaran motor pada alat, kemudian akan diteruskan kepada mikroprosesor untuk diolah dan akan ditampilkan kepada output di bagian output, yaitu bagian LCD nanti. Oke, selanjutnya untuk blok output sendiri terdiri dari dua, yaitu motor AC dan juga LCD. Nah, untuk blok output terdiri dari dua, motor AC dan satu lagi LCD 16x2. Untuk motor AC di sini berfungsi sebagai poros atau pusat putaran, di mana dia akan menggerakkan rotor sehingga akan memutar atau menggerakkan juga sampel yang ada pada rotor tersebut. Nah, mikroprosesor bergerak sesuai dengan perintah dari maksud saya motor AC ini bergerak sesuai dengan perintah dari mikroprosesor, di mana mikroprosesor akan memberikan sinyal bahwa motor ini akan bergerak dengan kecepatan putaran berapa, dan kemudian si sensor akan membaca hasil putaran tersebut dan akan melanjutkannya lagi dan ditampilkan oleh LCD. Jadi LCD ini berfungsi juga sebagai interface untuk atau sistem informasi secara langsung kepada pengguna, di mana akan memberikan informasi untuk kecepatan yang digunakan, kemudian berapa kecepatan yang sekarang sedang bekerja, dan juga waktu yang telah ditempuhnya. Oke, selanjutnya saya menjelaskan tentang flowchart dari alat yang saya buat. Pertama, apabila tombol on off ditekan maka alat akan menyala dan inisialisasi akan keluar dari LCD, atau LCD akan menampilkan inisialisasi. Kemudian selang beberapa detik maksud saya, akan muncul tampilan atau menu pemilihan untuk menu perintah untuk menekan tombol enter. Kemudian apabila tombol enter ditekan, maka akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu pemilihan kecepatan putaran motor. Nah, untuk pemilihan kecepatan putaran motor ini bisa menggunakan tombol kursor atas atau tombol kursor bawah untuk memilih berapa sih kecepatan yang akan digunakan. Kemudian apabila tombol enter ditekan, maka akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu pemilihan waktu. Dan untuk pemilihan waktu tersebut atau momen waktu ini juga sama, yaitu dengan menekan tombol kursor atas bawah untuk memilih waktu yang akan ditentukan. Oke, selanjutnya tombol enter ditekan, maka akan masuk lagi ke proses alat bekerja. Namun sebelumnya, apabila di sini cover alat atau cover rotor tersebut tidak tertutup, maka motor akan mati dan tidak akan berputar. Apabila tertutup, maka akan lanjut untuk motor bekerja dan timer pun bekerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan kecepatan yang telah ditentukan. Kemudian pada LCD akan muncul tampilan di mana di situ terdapat pemilihan kecepatan putar motor yang telah dipilih dan juga pemilihan waktu yang telah dipilih. Kemudian di LCD pun akan muncul RPM atau kecepatan putaran motor yang sedang berlangsung, dan kemudian juga ada juga di situ muncul untuk waktu yang sedang bekerja
atau waktu yang sedang berlangsung saat itu. Nah, apabila waktu telah selesai mencapai batas yang telah ditentukan, maka motor akan berhenti berputar dan buzzer akan berbunyi. Kemudian pada LCD akan muncul tampilan yaitu alat berhenti bekerja. Kemudian setelah selesai beberapa saat proses tersebut selesai, alat akan kembali ke menu utama di mana perintah untuk menekan tombol enter muncul kembali atau ditampilkan pada LCD. Oke, selanjutnya untuk analisa dari penulisan ataupun tugas akhir saya ini, sini saya buat ada 3 gambar, di mana pada gambar yang pertama yang di bawah itu menunjukkan nilai rata-rata dari keseluruhan hasil uji fungsi kecepatan putaran motor menggunakan tachometer. Di sini bisa dilihat untuk nilai rata-rata pada kecepatan 500 yaitu sebesar 503 rpm. Kemudian untuk 1000 rpm yaitu di kisaran nilai 989,6 rpm. Kemudian untuk kecepatan 1500 yaitu 1526,6 rpm untuk rata-ratanya. Kemudian untuk rpm 2000 rpm yaitu hasil nilai pengukurannya 2082,6 rpm. Untuk 2500 rpm yaitu hasil pengukurannya 2512 rpm nilai rata-ratanya. Dan untuk 3000 rpm ini hasil pengukurannya untuk nilai rata-ratanya yaitu 3098,6 rpm. Nah, alat sentrifuge yang saya buat ini memiliki nilai rata-rata untuk penyimpangannya adalah sebesar plus minus 1,43% dan memiliki nilai keakurasian dan nilai rata-rata keakurasian sebesar 98,1%. Untuk nilai penyimpangannya tersebut atau nilai penyimpangan yang alat sentrifuge yang saya buat sebagai tugas akhir ini masih masuk ke dalam range atau ambang batas dari nilai standar yang ditetapkan oleh ECRI 456 yang tertera pada peraturan Permenkes dan MK uji fungsi dan kalibrasi alat kesehatan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia, yaitu sebesar 10%. Jadi dapat disimpulkan bahwa alat yang saya buat itu masih masuk dalam kategori layak pakai karena nilai batas ambang penyimpangannya itu masih masuk dalam range yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun untuk memastikan dan untuk mendapatkan sertifikat legal dari pemerintah, alat saya harus dikalibrasi oleh lembaga kesehatan yang telah ditunjuk langsung oleh pemerintah sesuai dengan Permenkes nomor 54 tahun 2005 pasal 1.7 dan 8, di mana Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan dan institusi pengujian fasilitas kesehatan lah yang berwenang dalam melakukan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan serta memberikan label dan sertifikat untuk alat kesehatan dinyatakan layak pakai. Oke, demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau dan lainnya, saya mohon maaf dan mohon untuk dikoreksi oleh Ibu penguji dan Ibu pembimbing. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.